Seknas Jokowi kembali mengadakan FGD Tracking Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Rabu 6 Mei 2015. FGD yang dilakukan setiap minggu ini melibatkan sejumlah kalangan berdasarkan tema yang dibahas, yakni bidang energi, sumber daya mineral, dan kedaulatan energi. Ada hal yang mesti diklarifikasi dengan Presiden. Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin dalam sambutannya mengingatkan ada sejumlah masalah dalam bidang ISDM, yakni masalah kontrak karya, terutama dengan Freeport dan Blok Mahakam, masalah kenaikan harga BBM termasuk di dalamnya posisi Petral, program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang banyak dipertanyakan terkait pelaksanaannya melalui penunjukan langsung, kebijakan energi terbarukan, serta pergantian dan penunjukan jabatan di lingkungan ISDM dan SKK Migas. Bertindak sebagai pemantik diskusi dalam FGD kali ini adalah MS Zulkarnain yang dikenal sebagai tokoh lingkungan hidup dan energi terbarukan, Dr. Insinyur Arief Budimanta, Direktur Megawati Institute yang juga staf khusus Menteri Keuangan, dan pakar ekonomi Profesor Dr. Haji Ahmad Sahroza. Selain itu ada juga Profesor Edison Munaf yang secara khusus menyoroti soal energi baru dan terbarukan. Yang pasti itu sampai sekarang kita belum tahu arah dari ESDM itu apa. Arah itu misalnya apakah dia mau memberikan energi gratis kepada rakyat, ya kan? Atau dia mau menguasai suplai energi. Karena dua hal itu sebetulnya ESDM itu belum jelas, jadi kita sebetulnya meraba-raba dengan apa yang sedang dia lakukan sekarang, mau dagang energi itu, atau kalau dia mau dagang energi ya dia harus jelas konstruksinya seperti apa. Nah, dia mau produksi energi dia juga harus jelas. Nah, sehingga kalau jelas itu gini, tugas Pertamina itu jelas, tugas PLN itu jelas, ya. Zulkarnain melihat kinerja Kementerian ISDM masih banyak masalah, terutama ketidakseriusannya dalam mengembangkan energi terbarukan. Sementara itu, Arief Budimanta menyoroti kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM yang membebani rakyat. Ahmad Sahroza menyoroti soal pengadaan listrik yang mangkrak, sisa dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW era pemerintahan SBY, serta perlunya pembangunan smelter kecil untuk kelangsungan industri pertambangan di daerah. Sejumlah peserta FGD juga memberikan penilaiannya dari berbagai sudut pandang terhadap kinerja Kementerian ISDM. Pakar energi terbarukan Edison Munaf mempersoalkan kelembagaan ISDM dan core bisnis yang tidak fokus, serta energi geotermal yang kurang digarap secara optimal. Tentu saja ada yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang sektor energi sumber daya alam, terutama komitmen untuk memperluas pemakaian sumber-sumber energi yang terbarukan. Dan ini satu langkah yang positif dan harus terus dapat ditingkatkan. Misalnya sebagai contoh, penggunaan sumber energi nabati yang dicampur dengan sumber energi non-fosil yang kita sebut dengan BD15. Itu satu capaian yang menurut pandangan kami cukup berarti. Kemudian yang kedua, capaian lain adalah walaupun ini memang terasa sangat berat di tingkat masyarakat, tetapi dalam jangka panjang memberikan efek kesejahteraan yang lebih cepat ya, tentang pengalihan subsidi dari yang tadinya subsidi yang konsumtif ke arah yang produktif. Saat ini relatif belum terlalu banyak perubahan ya. Kedaulatan energi itu kan menggambarkan bahwa kita menggunakan energi berbasis
berbasis sumber daya yang kita miliki, bukan hanya sumber daya tetapi teknologinya juga. Di akhir diskusi, Seknas Jokowi memastikan hasil FGD akan dirumuskan kembali dan akan dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagai masukan untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja pemerintahannya.